rumah saya pada waktu itu dijaga Kostrad, yang memerintahkan tuh Pak Prabowo sama Pak Kiflan. Pak Prabowo pada waktu itu Pangkostrad, dan Pak Kiflan itu Kepala Staf Kostrad. Jadi saya ingat betul perintahnya itu bilang, jaga orang ini 150 meter beri tembakan ke atas, 100 meter kalau dimasang beberapa rumah tembak kepalanya katanya. Oh begitu. Ya, Prof, dulu Prof itu ada seseorang yang dari tanda kutip kampung ya Prof ya, tapi jadi seorang pengacara yang luar biasa, bahkan menjadi pengacara yang menata hukum di Indonesia ini. Cerita sedikit dong Prof, perjalanan hidup Prof dari kecil sampai sekarang ini loh Prof. iya. Memang waktu masih SMP saya itu sudah terlibat dalam pergerakan pelajar pada waktu itu. Ada KAPI ya, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Kemudian waktu SMA saya jadi ketua OSIS dan juga kemudian menjadi pengurus dari Pemuda Muslimin. Itu organisasi di bawah Partai Syarikat Islam Indonesia. Dan ketika kuliah pun saya mulanya agak ragu, ya, apakah saya memilih fakultas hukum atau fakultas ilmu politik, ya. Saya tanya kepada ayah saya almarhum, dia bilang, kalau kamu belajar politik kamu nggak ngerti hukum, tapi kalau kamu belajar hukum kamu pasti ngerti politik. Oh jadi kalau gitu saya masuk fakultas hukum, ya. Maka saya kuliah di fakultas hukum. Jadi di fakultas hukum UI, tapi saya merasa kurang begitu puas belajar hukum karena saya anggap kurang dalam. Maka saya kuliah lagi di fakultas di sebelahnya. Pada waktu itu namanya Fakultas Sastra. Sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya, dan jurusannya itu agak rada-rada berat. Jurusannya itu jurusan filsafat. Dan kemudian saya memadukan antara hukum dan filsafat, tapi masih kurang puas juga. Akhirnya saya belajar ilmu politik dan sampai kuliah di S3 ilmu politik, dan akhirnya saya memadukan ketiga itu, antara ilmu hukum, filsafat, dan ilmu politik. Di samping itu juga saya belajar Islam cukup mendalam, sehingga akhirnya ketika dihadapkan kepada persoalan-persoalan hukum, saya tidak melihatnya semata-mata dari sudut pandang hukum saja, tapi saya melihatnya juga dari faktor filsafatnya, dari faktor politiknya, sosiologinya, dan kadang-kadang juga saya sering memberikan satu interpretasi dengan perbandingan, karena tidak hanya belajar hukum barat, hukum adat, tapi juga saya mempelajari hukum Islam. Jadi ketika saya menghadapi satu problema hukum, kadang-kadang saya bisa melihat sesuatu yang orang lain mungkin tidak bisa melihat, karena mungkin perspektif filsafat atau perspektif politiknya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita bisa mundur nih Prof, tadi Prof bilang pas di SMP mulai ikut pergerakan. Nah itu apa sih pemicunya? Kan nggak semua orang anak muda itu pengen ikut gerakan gitu loh, Prof. Iya, mungkin karena pengaruh lingkungan juga. Jadi bapak saya itu aktivis Partai Masyumi di masa yang lalu, dan ibu saya juga ketua Muslimat dari Masyumi. Ibu saya dulu pernah kampanye menjadi anggota DPRD. Bapak saya juga pada waktu tahun 1955, dan kata ibu saya, beliau hamil saya pada waktu itu kampanye pemilu tahun 1955. Jadi entah apa itu ada pengaruhnya atau tidak saya nggak tahu. Tapi kebiasaan ayah saya itu mengumpulkan banyak buku, berlangganan banyak majalah dan koran, dan saya dari SD itu saya mulai baca koran, baca majalah punya ayah saya. Sehingga misalnya pada tahun 1963 saya mengikuti berita tentang diadilinya seorang tokoh yang sangat kontroversial, Soekarmadji Marijan Kartosoewirjo. Dan kemudian saya dengan intens mengikuti pemberitaan terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965. Pada waktu itu umur saya baru 9 tahun. Nah, jadi terus mengikuti pemberitaan begitu, dan ayah saya bercerita banyak tentang tokoh-tokoh politik yang beliau kenal dan beliau hormati, antara lain Mr. Muhammad Rum, Mr. Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Natsir, Bung Hatta, Bung Karno, dan lain-lain, dan itu mempengaruhi pikiran saya. Jadi dari aktivis gerakan sosial dan politik pada waktu itu lebih banyak kepada protes yang menghadapi PKI, yang menghadapi Orde Lama dan peralihan ke Orde Baru. Saya terlibat secara intens walaupun pada waktu itu masih SMP dan kemudian SMA. Jadi di situ mulai merasakan ada di mana ketidakadilan, ya, di mana ketimpangan, di mana
kesewenang-wenangan, dan itu mendorong saya untuk mendalami hukum tuh lebih lebih dalam lagi. Untung saya berasal dari keluarga Muslim yang boleh dikatakan cukup taat kepada agama. Kakek saya seorang ulama dan ayah saya juga aktivis Masyumi, dan juga kadang-kadang menjadi khotib hari Jumat begitu ayah saya, sehingga saya tidak lagi ke kiri kalau dibanding dengan rekan yang satu lagi keluarga DN Aidit yang sekampung dengan saya juga, dan mereka menjadi komunis karena menghadapi penindasan-penindasan pada waktu itu dan sebelum-sebelumnya. Ya, tapi saya alhamdulillah saya tidak terjerumus kepada komunisme, malah lebih dekat kepada gerakan-gerakan Islam dari dulu sampai sekarang gitu. Itu benar-benar luar biasa ya, umur 9 tahun bisa suka sejarah dan juga suka apa yang terjadi pada saat itu. Berarti ayah itu benar-benar ada satu apa ya, influence yang sangat besar pada profesor ya? Iya betul, ayah saya itu sangat besar sekali pengaruhnya kepada saya, lebih daripada pengaruhnya ibu saya. Ya, karena memang ayah saya walaupun tinggal di kampung, tapi Wawasannya secara luar biasa pendidikan ya, dia heeh, cukup heeh. lumayan ya. Iya Dia iya iya. sekolah itu sama dengan sekolah HBS, jadi setingkat SMA zaman Belanda. Mulanya beliau mau kuliah di Resfugus-School, tapi tidak tercapai cita-citanya karena Jepang keburu datang. Tapi pada waktu tahun 30-an orang tamat HBS itu kan udah luar biasa karena sebagian besar orang di kampung masih buta huruf. Seperti itu keadaannya. Zaman sekarang Prof kebalikan loh. Mereka masa nggak adilan, mereka komplain aja di internet, di sosial media. Ini politisi kayak begini, ini kok kurang gini. Cuma ngomong-ngomong doang saja. Iya. Nah, kalau Prof sekarang melihat kondisi loh, terutama anak-anak muda di Indonesia sekarang ini, dengan segala macam ketidakadilan lah, atau yang kurang pas lah kayak begini, apa sih artis Prof kepada mereka? Apa yang mereka harus kerjakan untuk membantu negara ini lebih maju lagi? Ya, jadi sedikit kembali ke belakang ya, memang saya itu lahir dari zaman yang penuh konflik. Ya, jadi keluarga saya keluarga Masyumi dan tetangga-tetangga itu banyaknya PKI, sehingga saya merasakan betul konflik yang tajam di lingkungan masyarakat pada waktu itu. Dan kemudian karena belum ada internet, belum ada media sosial, telepon pun masih jarang pada waktu itu. Satu-satunya andalan sumber informasi itu adalah melalui radio, ya. Itu pun susah sekali mau didengar ya. Ayah saya pasang antena di pohon kelapa supaya bisa mendengar berita-berita melalui radio. Tapi majalah-majalah itu setiap minggu datang ke rumah dan kami bisa baca. Dan kemudian karena situasi pergolakan seperti itu, mau nggak mau kita terdorong untuk ikut terlibat dalam memperbaiki keadaan, paling tidak menyampaikan protes dan segala macam. Nah, zaman sekarang tentu keadaan itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan zaman pada waktu itu, dan memang sekarang ini cara anak-anak muda untuk memperoleh informasi sangat mudah karena ada jaringan internet, ada media sosial yang setiap hari mereka bisa baca, dan sudah barang tentu bagaimana fokus mereka. Ya, kalau setiap hari membaca internet tapi kepada hiburan misalnya, ya mungkin fokusnya akan ke sana. Tapi kalau setiap hari mereka mengikuti pemberitaan-pemberitaan di bidang sosial dan politik, mungkin mereka agak lebih pusing menghadapi karena simpang siur berita yang kita tidak dapat mengukur berita itu benar atau tidak. Ya. Dan karena itu saran saya sebenarnya kritisisme harus lebih tinggi, ya. Sebab kadang-kadang orang berita-berita itu dimanipulasi, diambil judulnya terus dikomentari sendiri, terus di-forward kemana-mana, orang tidak baca lagi konten beritanya, tapi membaca judulnya, lalu yang komentar yang dibuat oleh orang yang memviralkan berita itu, sehingga kadang-kadang terjadi sebuah penyesatan. Dan saya dari dulu waktu masih mahasiswa pun saya mengatakan kalian akan sangat salah kalau mengambil satu sikap politik didasarkan atas berita-berita koran. Itu harus dianalisis, harus didalami. Sekarang dengan media sosial yang berkembang begitu luar biasa, daya kritis tuh harus jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu dulu. Gimana Prof, seorang anak muda bisa meningkatkan critical thinking mereka? Ya, tentu yang menjadi hal yang mendasar adalah kepekaan hati nurani sebenarnya. Kepekaan hati nurani
disitulah kita bisa memilah-milah ya, eh, dan kita mempertanyakan sesuatu benar atau tidaknya, dan kita jangan mudah percaya begitu saja. Ya sebenarnya dasar hal seperti itu di dalam ajaran Islam pun ada. Di dalam Al-Quran dikatakan jika datang orang fasik membawa berita, janganlah kalian percaya begitu saja, hendaklah dilakukan cross check ya, pemeriksaan. Jangan sampai kalian menimpakan kezaliman kepada sesuatu kaum tanpa kalian menyadarinya. Jadi kadang-kadang kita membaca berita ya, sepotong begitu, karena makin hari makin malas karena begitu banyak berita yang berseliweran di media sosial. Kita langsung mengecam orang itu sebagai orang jahat, buruk dan segala macam. Nah, padahal kita tidak melakukan satu cross check. Ada baiknya kalau kita membaca berita di, katakanlah di grup WA sebagai satu contoh misalnya ya, atau di Facebook ataupun di Instagram, maka itu harus kita cross check kepada sumber-sumber yang lain, dan harus di cross check kepada sumber-sumber yang punya otoritas. Katakanlah misalnya ada TikTok beritanya begini-begini, memberitakan terjadi orang melakukan sadisme di mana, tapi terjadinya di mana. Nah, kita jangan langsung percaya, kita harus melihat apakah media mainstream memberitakan yang sama atau tidak. Kalau tidak, ini berita bisa dusta, atau dia kalau mau meng-cross check misalnya kepada sumber-sumber dari Kominfo misalnya, apakah ini hoax atau tidak. Contohnya ada orang menulis atas nama saya, itu sudah beredar sejak tahun 2017 sampai hari ini masih terus beredar, dan kelihatannya ada yang sengaja mengedarkan. Jadi seolah-olah saya menulis bahwa Indonesia ini sudah dikuasai oleh Yahudi, oleh Cina, oleh komunis dan segala macam begitu. Katanya Profesor Yusril setelah melihat ke dalam menyadari ini. Kok sampai hari ini sudah berulang-ulang saya bantah sejak 2017, sudah 6 tahun ya masih beredar terus, artinya memang ada yang suka mengedarkan hoax. Tapi banyak juga orang yang memang doyan dengan berita hoax itu. Nah, jadi kadang-kadang dia mungkin kesel dengan pemerintah, ada tulisan orang mencaci maki pemerintah, dia terhibur dengan itu. Itu benar, Prof. Maksudnya tadi Bapak hati nurani. Karena mereka tuh ada mau baik, tapi ada bias gitu loh, Prof. Ada bias, sebetulnya saya nggak suka sama orang kaya. Ya udah pas berita nggak bagus, ya langsung attack orang kaya tersebut. Satu Prof tadi bilang, ini Yahudi atau Cina apapun juga, mungkin udah ada bias gitu loh, Prof. Jadi sekali lagi ya, memang gimana sih anak muda sekarang dengan begitu banyak berita yang benar-benar luar biasa aneh dan narasi sudah berubah-ubah begitu ya, Prof ya? Iya. Menjaga hati nurani mereka tanpa bias gitu, Prof. Iya, memang pertama itu saya katakan adalah kepekaan hati nurani yang harus ditanamkan. Yang kedua adalah sikap skeptis, ya jangan percaya tapi harus meragukan sesuatu, dan harus dicek kepada sumber-sumber yang lebih punya otoritas dan lebih terpercaya untuk membuat kita betul-betul yakin bahwa berita ini memang seperti ini. Jadi banyak sekali yang berita-berita yang mudah sekali menyulut emosi, bisa terkait dengan berita-berita terkait dengan keagamaan ya, seolah-olah ini agama Islam ditindas begini segala macam. Nah, jadi itu kan mudah sekali memancing emosi. Terus dikaitkan misalnya dengan negara di mana ya, atau negara kita sendiri. Nah, karena itu terkait dengan masalah-masalah emosi seperti itu, lalu orang kemudian cepat sekali bereaksi. Begitu banyak juga kadang-kadang hal-hal yang diberitakan itu terkait dengan terorisme sebagai satu contoh. Itu semacam satu brainwash kepada anak-anak yang membaca itu. Anak saya pun mengalami hal yang sama ya. Banyak sekali membaca berita-berita tentang Hamas, tentang Palestina, yang sebagian setelah saya cek ternyata hoax sebenarnya ya. Jadi memang itu membangkitkan satu sentimen ya, mungkin ketidaksukaan kepada Israel dan segala macam begitu, tetapi kok jadi bisa berlebih-lebihan. Hanya saya mencoba untuk berdialog dan meyakinkan dia bahwa sebenarnya ini baju-baju militer seperti ini sebenarnya bukan baju tentara, ini baju teroris begitu. Jadi harus diwaspadai juga. Terorisme itu kadang-kadang ya menggunakan media itu mempengaruhi anak-anak muda tanpa sadar, dia terjerumus kepada satu mindset tertentu. Ya terorisme itu ada ideologi di belakangnya. Pasti. Dan orang ada brainwash lebih dulu, lalu kemudian mendorong terlibat dalam itu. Terus sebenarnya tadi terjadi ya. Ada kadang-kadang perempuan yang kemudian bawa pistol, kemudian masuk ke kantor Mabes Polri, akhirnya terbunuh dan lain-lain. Baru-baru ini ada yang bawa pistol hanya
bukan shotgun ya, atau isinya itu datang ke majelis ulama dan segala macam. Itu sebenarnya dugaan saya, walaupun tidak selalu begitu, itu sebenarnya di brainwash melalui internet yang ya tentang teori jihad, tentang segala macam begitu, yang menurut saya justru sangat tidak begitu baik ya, terutama citra orang terhadap Islam yang menjadi negatif yang seperti itu, yang sebenarnya digerakkan oleh propaganda melalui media sebenarnya. Jadi betul media itu oke apa nggak oke? Karena satu sisi kita perlu media untuk bisa membuka suara kita sekarang. Dibanding zaman dulu kan semua diopres, nggak boleh berbicara. Tapi di sisi lain kalau terbuka, Prof, malah jadi tadi ada katakan simpang siur semua gitu, Prof. Ya, tentu zamannya sekarang tidak bisa kita melakukan sensor seperti negara-negara sosialis komunis di masa yang lalu ya. Negara-negara yang dulu sensor pun seperti Saudi Arabia misalnya itu kewalahan juga menghadapi pesatnya teknologi informasi seperti sekarang. Pada akhirnya sih memang pemberitahuan ya, memberitahu yang lebih mudah ya, memberikan satu guideline kepada mereka, dan kemudian juga menanamkan nilai-nilai sehingga mereka itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah. Dan itu memang memerlukan proses. Sebenarnya anak-anak yang masih muda sekali kan kadang-kadang susah untuk membedakan hal-hal seperti itu. Jadi saya kira kalau zaman dulu ya, sebelum Perang Dunia Kedua misalnya, orang menggunakan propaganda ya, berita putar balik begitu rupa, dan orang terpengaruh. Nah, kita bisa membayangkan ya, ada kata Adolf Hitler hidup zaman sekarang. Nakutin ya. Dia pidato-pidatonya kan luar biasa kan, membakar semangat orang Jerman sampai sebegitu bisa dipengaruhi oleh seorang yang namanya Adolf Hitler hanya dengan pidato-pidato. TV belum ada zaman itu kan, paling ada film, radio. Nah, bayangkan kalau sekiranya Hitler itu ada hidup zaman sekarang, akan apa jadinya? Ya, tetapi saya selalu berkeyakinan begini, bahwa tiap-tiap generasi itu akan ada tantangannya sendiri-sendiri, dan yakin saya bahwa tiap-tiap generasi itu akan mampu menghadapi tantangan zamannya. Jadi kalau dibaca hadis Nabi Muhammad tuh mengatakan begini, didiklah anak-anak kamu itu karena Allah menciptakan mereka untuk zamannya, bukan untuk zaman kamu. Jadi saya satu hari saya ngobrol dengan almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi saya bilang, Pak Nas, ini anak-anak sekarang ini seperti kehilangan idealisme ya, begini-begini. Karena mulai hidup enak. Jadi Saudara Yusril, ya kalau saudara ngomong begitu, saudara harus sadar saudara itu sudah mulai tua. Jadi mungkin betul ya. Jadi orang yang tua selalu mengkhawatirkan yang lebih muda. Tapi kalau nanti dia sudah mulai tua, dia lebih khawatir lagi pada yang lebih mudanya lagi. Tapi kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa tiap-tiap generasi itu diciptakan untuk zaman mereka, bukan untuk zaman kita. Dan yakin saya bahwa mereka akan mampu mengatasi problema pada zamannya. Nah, kalau misalnya Prof sebagai seorang yang bisa nata hukum nih, apakah harus ada batas-batas hukum untuk menjaga media-media ini? Sampai jangan menjadi defamation ya, dalam bahasa Inggrisnya itu, Prof. Ya, memang semua negara membuat hukum untuk mengatur hal itu. Secara internasional pun juga ada ketentuan-ketentuan hukum mengatur hal itu. Tapi seperti kita ketahui bahwa kemajuan teknologi informasi itu jauh lebih cepat daripada kemajuan kita atau kemampuan kita membuat aturan-aturan hukum itu sendiri. Di satu pihak memang lebih mudah kita menciptakan aturan, tapi lebih sulit lagi kita menerapkan aturan itu. Jadi sebenarnya ada step-step dari hukum itu sendiri ya. Jadi hukum itu ada normanya, ada aparatur penegak hukumnya, dan kemudian ada sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum itu sendiri. Kadang-kadang nggak terjangkau. Ya katakanlah misalnya negara-negara tertentu, termasuk kita juga, masih memperlakukan sensor untuk hal-hal tertentu. Tapi toh mudah diretas juga. Dan bagaimanapun ada sensor, tapi juga ada ya kontra sensornya ada juga, ada programnya juga kan begitu. Ada virus, ada antivirusnya juga. Jadi selalu kita sulit menghadapi itu. Jadi
banyak negara akhirnya udah kebingungan, ya sudah dibuka aja, bebas saja begitu. Amerika Serikat, Jepang, barangkali di Asia juga seperti itu, buka aja. Nah, kita masih membatasi dalam hal-hal tertentu begitu. Tapi tidak selalu efektif. Saya kira memang sampai di mana kita bisa menghambat ini semua. Menurut saya sih udah susah untuk dihambat, kecuali kita tetap menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kemudian juga etik yang diperkuat dan padanya akhirnya adalah kepekaan hati nurani yang saya katakan tadi, yang bisa mampu membedakan sesuatu itu benar atau salah. Tapi kalau Prof pribadi loh ya, Prof pengennya adalah media di Indonesia itu 100% bebas atau perlu tetap batasin? Memang sih memang pembatasan memang perlu ada. Ya, artinya bukan dibatasi tidak boleh disiarkan, tetapi ada perangkat hukum yang bisa memberikan sanksi terhadap hal itu, walaupun tidak selalu efektif. Ya, kita tahu bahwa ada kejahatan cyber misalnya, itu pun tidak mudah untuk ditegakkan. Misalnya juga kita sudah ada undang-undang ITE ya, yang mengenai misalnya ujaran kebencian, berita-berita yang menghasut segala macam. Banyak orang yang kemudian sudah dihukum dengan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, tapi selalu juga dikonter lagi pemberitaan-pemberitaan itu. Dan katakanlah misalnya di berita Pak Jokowi, misalnya tentang ijazah palsu Pak Jokowi gitu kan. Jadi Pak Bambang Trinya kan terus ngomong kan, kemudian ditangkap, diadili, keluar terus lagi ngomong, dia nggak bisa dihentikan. Jadi mau diapain hal seperti ini? Pada akhirnya sih menurut saya harus ada informasi yang balance, ya, informasi yang balance sehingga akhirnya diserahkan kepada publik. Kamu nilai yang mana? Tapi kalau misalnya informasinya hanya dari Bambang Tri, sementara dari pihak Pak Jokowinya misalnya agak pasif, tapi malah menggunakan jalur hukum yang bisa juga dinilai orang malah represif, kan begitu ya. Tapi kalau dia memberikan informasi yang juga balance, ya kita serahkan kepada publik untuk menilainya. Jadi saya sendiri sering mengambil langkah seperti itu. Jadi hampir tidak pernah terjadi ya sepanjang hidup saya melaporkan media ke aparat penegak hukum. Ya. Ada, saya nggak usah sebut majalah misalnya. Itu beritanya tentang saya serem-serem ya. Jadi katanya saya satu hari lah di tahun 2000 sekian lah begitu ya, 2008 2009 gitu. Di halaman depannya itu saya duduk di meja, di bawahnya itu ada karung duit. Dikatakan Yusril terima duit suap dari Tommy Soeharto, itu satu. Kemudian saya beli rumah katanya di Jalan Aditya Warman, segala macam berita-beritanya itu. Tapi tidak ada satupun beritanya itu yang benar. Belakangan terbantah dengan sendirinya. Tapi saya tidak pernah melaporkan mereka ke media massa, tapi saya counter berita-beritanya. Kenapa Prof nggak mau ke media itu? Karena saya anggap itu malah tidak efektif. Ya. Jadi saya pikir opini harus dilawan dengan opini. Ya. Opini tidak dilawan dengan hukum. Ya. Opini dilawan dengan hukum bagi orang yang menjadi korban, ya malah tambah panjang ceritanya. Walaupun saya menyadari tidak semua orang sanggup melakukan itu. Nah, jadi sebagai satu contoh misalnya majalah tadi memberitakan sumbernya berita dari Kejaksaan Agung. Ya, saya dituduh melakukan korupsi ini segala macam. Saya nggak melaporkan, tapi saya counter beritanya. Pada waktu itu saya hanya menulis di blog, ya, nggak secanggih sekarang, masih tahun 2008. Itu apapun mereka tulis, saya tulis di blog. Dan jadi Mahathir, saya belajar dari Pak Mahathir Muhammad, dia bilang dia menulis di blog, blog to unblock. jadi ada blog itu justru untuk mengatasi blog, karena Pak Mahathir waktu itu agak dipersulit bicara di Malaysia. Saya pun juga mengcounter mereka, dan ketika saya tulis di blog saya, maka hanya berapa menit kemudian saya lihat sudah banyak media lain mengutip apa yang saya tulis, dan itu malah mengcounter berita satu majalah itu, sehingga mereka sendiri kewalahan. Oke, jadi artinya kalau kita bisa, saya rasa kondisi ini pun masih demikian ya Prof ya. Mungkin bukan pakai blog, tapi pakai Twitter lah,
media sosial dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi pada akhirnya siapa yang lebih banyak followersnya yang bisa tanda kutip menang. Followers banyak itu belum tentu juga mereka baca. Ya, maksud saya in the sense ya, lebih banyak fansnya Ya. lebih bisa menang berarti dong akhirnya. Iya, tapi saya kira memang harus ada upaya-upaya juga dan dia harus aktif. Jadi dia juga sebenarnya harus masuk ke berbagai sumber pemberitaan media sosial sehingga orang akan melihat juga counternya itu muncul begitu. Jadi kalau sekarang sih saya misalnya melihat ada si A si B yang mengaku dia wartawan senior, kadang-kadang menulis mau-maunya dia aja lah ya gitu ya. Kadang-kadang saya counter apa yang dia tulis, memang melelahkan. Dan saya counter dan setelah itu nanti orang lihat, oh saya udah baca nih apa yang Bang Yusuf klarifikasi. Berarti beritanya sudah balance. Dan nanti kita serahkan mana yang lebih rasional, apa yang saya tulis, apa yang dia orang itu tulis begitu. Tapi memang itu pekerjaan yang melelahkan. Iya. So saya perhatiin sekarang jadi kalau contohnya politikus ya Prof ya, benar-benar kan kita melihat bahwa mereka tuh menyari contohnya selebriti karena banyak followingnya begitu. Jadi saya tambah lihat politik di Indonesia tuh kayak begitu. It's a popular contest gitu loh. Whoever has the most fans nanti yang bakal lebih powerful. Prof merasa ada bikin nggak sih beda nggak dengan zaman-zaman dulu? Memang itu kecenderungan jadi sekarang. Makanya kemarin saya respon apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya tentang pemimpin yang diharapkan jadi pemimpin di masa depan. Saya mengatakan pemimpin itu tidak mestinya, syogianya pemimpin tidak lahir karena pencitraan media sosial. Karena juga kadang-kadang bisa menipu juga. Benar. Ya, betul. Jadi saya melihat misalnya dalam pemilu Filipina kemarin ya, itu ada 2 orang terpilih menjadi senator Filipina yang hampir tidak pernah kampanye. Kalau satu itu Robin Padilla, itu memang dia seorang aktor yang terkenal. Dia nggak kampanye sama sekali. Yang kedua, orang Filipina yang tinggal di Los Angeles. Ya, tidak pernah aktif, ya baru datang aja dia ke Filipina, justru ketika mau pemilu. Nah, tapi dia mendapat suara kedua terbanyak. Karena dia main di media sosial. Ya, sebenarnya media sosial ini kan bisa membangun satu citra tentang seseorang. Kalau dia mendapat dukungan banyak, ya terus akan bergulir terus, sehingga yang nggak bagus jadi bagus, yang bagus pun jadi nggak bagus. Nah itu bisa juga ada tokoh ditenggelamkan karena begitu banyak menyerang dia di media sosial. Ada juga tokoh yang sebenarnya nggak berbuat apa-apa, tapi seolah dia besar begitu. Dan saya kira ini adalah paradoks dari perkembangan ya teknologi informasi dan juga paradoks dari demokrasi ya. Karena demokrasi kan mengandalkan popularitas dan dukungan suara terbanyak. Jadi orang yang sebenarnya punya kualitas tapi tidak mampu membiayai pencitraannya melalui media sosial, melalui survei dan lain-lain, dia bisa tenggelam. Padahal mungkin dia lebih baik jadi pemimpin daripada pemimpin yang dibangun dengan pencitraan itu. Dan ini memang ya paradoks demokrasi terjadi di mana-mana. Barangkali negara modern yang tidak terpengaruh itu barangkali Jepang. Ya, Jepang itu tetap aja politikus yang handal, yang bahkan yang senior ya, tetap dipercaya oleh masyarakat dan tidak muncul orang di Jepang yang muda-muda selebriti muncul jadi politisi seperti yang terjadi di Asia Tenggara atau di Malaysia atau kita atau di Filipina. Itu terjadi pencitraan yang sebenarnya luar biasa dan itu mungkin tidak begitu baik juga bagi perkembangan bagi sebuah bangsa ya. Makanya saya perhatiin ya Prof ya, karena orang pada bingung sekarang dan mungkin sudah skeptik tentang apa terjadi situasi ini ya. Jadi mereka kangen zaman-zaman Pak Soeharto. Ya kan? Kan pada nostalgia sekarang kan Pak Soeharto lagi zaman dulu lebih kesannya lebih jelas ya. Ini clear gitu. Sekarang kayaknya bingungan sekali gitu loh Prof. Iya, ya, di Filipina pun orang mengatakan ya lebih enak zaman Marcos katanya. Makanya sekarang anak Marcos jadi presiden lagi. Ya, walaupun dia tentu tidak seperti bapaknya. Memang ya, sejarah umat manusia itu selalu begitu. Dia pendulumnya itu bisa bergerak dari kiri ke kanan. Ya, ambil contoh di negara kita, dulu orang ingin ada kebebasan bicara kan. Orang dulu ingin kebebasan mendirikan partai politik. Nah, sekarang sudah ada juga usaha supaya dibatasi deh, partai juga jangan terlalu banyak. Gitu. Jadi kadang-kadang betul juga yang bilang Pak Harto yang udah muncul, enakan zamanku tau katanya Pak Harto. Iya, kira-kira seperti itu juga. Jadi
Saya mengalami zaman itu ya, Iya, iya. karena saya bekerja di Seknek dan tugas saya menulis pidato presiden begitu ya. Dan pidato Pak Harto itu apa namanya, cukup membuat orang merasa tenang, merasa tentram ketika dihadapkan pada sesuatu ya. Belum lama ini apa namanya, ada pidato Pak Harto yang viral lagi, yang sebenarnya itu saya ingat pidato itu saya tulis pada waktu pembukaan MTQ di Aceh kalau nggak salah. Jadi Pak Harto tuh bicara begitu dan orang bilang, "Ya, Pak, siapa presiden bisa bicara begitu ya?" Gitu. Dibandingkan dengan presiden sekarang, dibandingkan sama Bu Mega. Jadi ya saya pikir ya memang zaman yang berbeda konteksnya ya. Eh, tapi ya barangkali kalau Pak Harto hidup lagi memerintah zaman sekarang, mungkin juga sudah nggak sesuai juga Iya, dengan nggak cocok perkembangan juga. sekarang Benar, gitu. benar, benar, benar. Nah, Prof kan dulu pernah hampir mau jadi presiden, ya kan? Akhirnya Prof dia mundur juga gitu loh. Kenapa Prof sekarang? Ya, memang pada waktu itu sebenarnya calon presiden cuma ada 3 ya, Gus Dur, Bu Mega, saya. Sebenarnya yang memenuhi syarat cuma saya sendiri, karena Bu Mega sama Gus Dur itu tidak menyerahkan persyaratan untuk menjadi calon presiden. Itu Amin Rais saja yang bilang memenuhi syarat, kemudian dia nggak menyerahkan apa-apa. Kalau nggak satu orang memenuhi syarat tuh menurut TAP MPR pada itu harus disahkan secara aklamasi. Cuman perubahan itu terjadi sangat tiba-tiba ya. Ya banyak sekali desakan supaya masih mundur, katanya Anda masih muda, ya masih banyak kesempatan. Kalau sekarang saya mau maju lagi dibilang Anda sudah ketuaan. jadi saya pikir kapan yang benar ini kan. Mungkin kalau saya terus maju pada waktu itu saya baru umur 41, 42 tahun pada waktu itu. Mungkin lebih muda dari Bung Karno malah jadi presiden. Tapi ya itu yang terjadi. Memang yang membuat saya juga berpikir begini, karena saya ini kan pemimpin partai yang paling kecil di DPR pada waktu itu. Bayangkan berhadapan dengan PDIP, berhadapan dengan PKB, yang di luar PKB itu pasti ada NU kan. Kalau dalam pemilihan itu saya mengalahkan Megawati, mengalahkan Gus Dur, itu apa yang terjadi pada saya? Itu kadang-kadang jadi pertanyaan saya juga ya. Saya akan berhadapan dengan massa PDIP dan berhadapan dengan NU yang apa namanya tentu tidak mudah saya atasi. Ya, walaupun kalau orang jadi presiden ya selemah-lemah dia, ya dia presiden. Ya kan, sebodoh-bodoh orang kalau jadi presiden ya presiden namanya kan begitu. Tapi saya pikir kalau begini saya bisa menggunakan kekuatan dan itu yang sebenarnya saya juga tidak mau melakukan itu. Jadi jelas salah satu faktor kenapa saya mundur dan itu membuat keadaan lebih tentram ya. Gus Dur terpilih walaupun banyak sekali problem pada waktu Gus Dur menjadi presiden ya. Ya dan sudah itu ya Gus Durnya diberhentikan, Bu Mega menjadi presiden. Artinya ya apa yang diinginkan orang ya. Orang NU jadi presiden sudah terjadi, anak Bung Karno jadi presiden lagi sudah terjadi ya. Yang nggak diharapkan ya saya aja yang nggak jadi apa-apa sampai sekarang kira-kira seperti itu. Jadi eh, banyak pertimbangan-pertimbangan pada waktu itu yang saya pikirkan dan saya mengambil sebuah keputusan tidak perlu disesali keputusan itu. Prof sendiri dan Prof punya keluarga, pernah nggak sih kena ancaman gara-gara Prof punya keputusan lah atau karir? Yang ancaman terjadi pada waktu saya mengurusi Pak Harto berhenti itu ya. Jadi menjelang kerusuhan Mei itu ya, itu memang saya sudah ada di Seknek pada waktu itu dan saya mungkin diharapkan bagaimana mencari jalan keluar apabila krisis itu sampai pada puncaknya. Jadi rumah saya pada waktu itu dijaga Kostrad yang memerintahkan tuh Pak Prabowo sama Pak Kiflan. Pak Prabowo pada waktu itu Pangkostrat dan Pak Kiflan itu kepala staf Kostrad. Jadi saya ingat betul perintahnya itu bilang jaga orang ini 150 meter beri tembakan ke atas, 100 meter kalau dimasuk beberapa rumah tembak kepalanya katanya. Oh begitu. Rumah saya dijaga Kostrad banyak sekali pada waktu itu. Jadi akhirnya memang saya memberikan satu jalan keluar seperti yang saya duga. Bagaimana caranya Pak Harto itu berhenti dengan cara yang damai, ya. Tapi itu sesudah itu terjadi,
memang saya merasa sangat terancam karena banyak orang tidak puas dengan cara itu. Kenapa Yusril kasih jalan keluar, Soeharto berhenti dengan tenang, ya padahal kita mau dia diseret-seret di jalan-jalan. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka sebenarnya mau ya mungkin barangkali memperlakukan Pak Harto sama seperti Saddam Hussein yang terjadi di belakangan ya. Walaupun saya ingat ya kira-kira 10 tahun setelah reformasi, ya, sekarang sudah 25 tahun ya. Saya diwawancarai oleh salah satu stasiun TV bersama-sama dengan Pak Amin Rais. Jadi ya sekedar menceritakan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Di Pak Amin bilang, saya sekarang baru menyadari ya bahwa bagaimanapun Pak Harto lebih baik daripada Hosni Mubarak, lebih baik daripada Saddam Hussein, lebih baik daripada Muammar Gaddafi, dan lebih baik daripada Bashir Assad ya di Syria yang sampai sekarang masih bertahan. Pak Harto pada waktu itu pada akhirnya ya ini Yusril yang ngurusin katanya mau mundur. Coba Pak Harto pada waktu itu menggunakan kekuatan militer untuk tidak mau mundur. Barangkali korbannya itu jauh lebih dahsyat daripada yang terjadi di Mesir misalnya. Kita tahu Irak porak-poranda sampai hari ini. Libya juga sama, Syria juga berantakan sampai sekarang. Pak Harto jauh lebih baik daripada mereka. Dan saya pikir kalaulah saya memberikan satu sumbangan bagi bangsa ini, barangkali itulah yang pernah saya lakukan ya, mencegah terjadinya pertumpahan darah sebenarnya dan mengurusi bagaimana seorang presiden itu berhenti dengan damai dan kemudian dilantik presiden yang baru menggantikannya. Walaupun sesudah itu ya banyak orang-orang yang tidak puas dengan cara seperti itu, kan banyak juga orang yang benci juga dengan Pak Harto kan. Karena apa yang terjadi tahun 1966, Pak Harto kan melakukan satu tindakan-tindakan yang luar biasa pada waktu itu. Kan mungkin aja dari kalangan keluarganya yang juga tidak puas dengan Pak Harto. Kok Pak Hartonya itu, ya, ada sih yang bilang ke saya, kita mau dia diseret-seret di jalan. Jadi ya seperti Saddam Hussein belakangan ya. Ya saya pikir, tapi sesudah itu sih tidak terjadi. Itu penakutin tuh itu momen itu ya, penakutin buat Prof. Bagaimana? Penakutin Prof itu ada momen tersebut, yang Prof diancam itu penakutin. Ya pada waktu beberapa hari setelah Pak Harto mengundurkan diri itu. Makanya waktu itu saya nggak keluar-keluar, tapi saya tetap dijaga sama tentara. Memang kira-kira sampai mungkin sebulan kemudian lah, saya masih dijaga terus. Setelah itu keadaan sudah aman. Saya walaupun merasa tidak begitu nyaman dikawal ramai-ramai sama tentara seperti itu. Tapi ya keadaan seperti zaman waktu itu ya begitulah yang terjadi. Prof, pertanyaan terakhir ya Prof ya. Selama Prof menjadi seorang negarawan ya buat Indonesia ini, hal satu apa sih yang paling Prof sesalkan? Ya saya prioritaskan. Sesalkan, yang apa regret, yang penyesal. Oh, yang apa yang saya sesalkan? Yang saya sesalkan tuh sebenarnya begini. Kita ingin melakukan reformasi dengan didahului amandemen konstitusi. Saya waktu itu mengatakan tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Karena kalau rezim berganti, sistem tidak. Maka rezim baru itu akan mengulang kesalahan-kesalahan rezim yang digantikannya. Dan kita memang melakukan amandemen konstitusi. Tapi ketika amandemen konstitusi terjadi, itu di luar dugaan saya. Terjadilah amandemen seperti yang sekarang ini banyak krusial dalam kita menerapkan Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen itu. Nah selain itu juga adalah cita-cita kita pada waktu itu sebenarnya ingin memberantas korupsi, nepotisme, dan lain-lain begitu. Itu tidak sepenuhnya tercapai. Bahkan sekarang kecenderungan itu malah makin jadi begitu. Dan sayang juga saya ngobrol sama Pak Jokowi begitu ya, Pak cita-cita kita dulu tuh begini. Ya beliau pun menyadari gitu, dan kadang-kadang seorang presiden pun juga tidak seluruhnya apa yang terjadi di negara itu di bawah kendalinya sendiri. Itu betul terjadi. Jadi sekarang ini kita lihat bahwa praktek dari politisi dan birokrasi kita tidak banyak berubah ya. Kalau kita mau berurusan sama birokrasi pemerintah masih berbelit-belit juga ujung-ujungnya.
apa namanya, ada pungli juga, ada itu masih terjadi sampai sekarang. Dan itu sebenarnya sesuatu yang saya sangat sesali sebenarnya. Dulu saya pikir saya ikut dalam peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan ingin melihat bahwa mungkin setelah 1 dekade era reformasi itu keadaan tuh menjadi berubah. Tapi sudah 25 tahun sekarang ya, saya tidak melihat itu terjadi, dan itu sebenarnya satu hal yang paling saya sesali dalam sejarah kehidupan saya sendiri. Kalau Prof nih, sorry pertanyaan apa gini, kalau Prof ditawarin nih jadi cawapres, Prof mau nggak? Kalau ada yang menawari, kalau cuma menawari tapi nggak cukup dukungan 20%, cuma juga. Tapi saya pikir mungkin saya akan terima tawaran itu ya. Dan saya pikir saya dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, yang saya alami, juga pengetahuan yang selama ini saya peroleh dari studi dan lain-lain, mungkin saya tahu cara mengatasi persoalan ini. Ya tapi ya orang yang tahu ya belum tentu juga dia bernasib baik untuk bisa jadi presiden, karena pada akhirnya saya berpendapat bahwa orang menjadi presiden atau menjadi wakil presiden itu sudah merupakan suratan takdir juga ya, bukan karena usaha orang yang bersangkutan. Ya, siapa yang menyangka Pak Jokowi akan jadi presiden? Siapa yang menyangka Gus Dur akan jadi presiden? Itu nggak terbayangkan dalam pikiran kita ya, tapi dia menjadi kenyataan sejarah. Kalaupun tidak terjadi, ya sudah, saya mensyukuri apa yang sudah saya peroleh dalam hidup ini ya. Kalau saya banding sama orang tua saya sebagai satu contoh ya, bapak saya ya begitu-begitu aja di kampung ya, barangkali sampai akhir hayatnya hanya jadi kepala kantor agama. Ibu saya SD pun tidak tamat ya. Kalau saya sudah bisa jadi profesor, saya bisa jadi menteri, saya pikir saya sudah jauh daripada apa yang dibayangkan oleh orang tua saya akan terjadi sama saya begitu. Pasti. Dan ibu saya menyaksikan itu. Dia membayangkan, dia mengatakan pada saya nggak bisa membayangkan kamu tuh ya akan jadi profesor satu hari gitu. Nggak percaya kamu tuh jadi menteri gitu. Ibu saya masih hidup pada waktu itu. Jadi saya pikir kita mensyukuri aja apa yang sudah kita dapat supaya hidup ini jangan terlalu banyak frustrasi menghadapinya. Thank you Prof. Baik, terima kasih banyak.